Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, hari ini Kang Randy akan berbagi kepada sahabat-sahabat UIK yang ada di sini di Kopma tentang salah satu dasar kenapa bisnis bisa berjalan dan salah satu esensi gimana supaya teman-teman habis lulus ini teman-teman bisa punya cash yang cepat atau bisa punya aliran cash yang cepat. Benar? Benar kan? Nah, jadi kawan-kawan sekalian semuanya pasti pengen punya aliran cash yang bagus. Saya pengen finalisasi dulu kenapa penting bagi Anda setelah lulus itu teman-teman bisa punya yang namanya rupiah. Kita bangun dulu semangat. Nah, ini bagus. Kita bangun dulu semangat tentang kenapa kita perlu produktif pada saat habis lulus kuliah. Kenapa kira-kira? Yang pertama adalah sadar tahapan hidup. Coba ulangi apa? Sadar tahapan hidup. Ini sebelum kita belajar tentang paket dari produk ya. Kita belum belajar tentang bagaimana mendevelop produk belum. Tapi inti materi itu hari ini. Tapi belajar tentang mempackage value ke dalam produk itu akan sia-sia kalau Anda nggak ngerti sadar tahapan hidup. Rata-rata kita kalau sudah lulus itu pasti orang tua kita usia senja. Benar nggak? Kalau Anda lulus kuliah di usia 22-23 tahun, berarti ibu Anda telah melahirkan Anda 22 tahun yang lalu. Sampai sini dipahami ya? Ayah Anda ketemu sama Anda itu 22 tahun yang lalu. Sehingga gitu. Kalau ibu Anda melahirkan Anda di usia 25 tahun, maka usianya hari ini 47 kalau 22. Oke ya. Kalau ternyata usia ibu Anda melahirkan 25 tapi ayah Anda sudah 30, berarti saat Anda 22, ayah Anda sudah masuk usia 52. Konstelasinya cuma dua. Batas usia pensiun atau tidak produktivitasnya diri karena kesehatan. Oke? Jadi kalau kita nggak sadar tahapan hidup, 22 tahun, masih minta uang, pulang masih nanya, "Ma, masak apa?" Itu berarti ada yang salah dengan kejiwaan Anda. Kalau Anda usia 24 tahun, 25 tahun, masih ngeberatin orang tua, bahkan datang terus, "Ma, kapan dibeliin Tiger? Kapan dibeliin motor? Kapan?" Harusnya usia 23 tahun, apalagi lulus dari UIK, habis sarjana segala macam, udah stop bulanan, saya izin keluar dari rumah merantau. Bawa satu koper lari ke Kalimantan, bawa satu koper lari ke Papua. Harusnya begitu. Ya akhwat gimana Kang, kan gak bisa lari. Ya doa yang kenceng, biar ada yang ngelamar. Gitu loh. Ya, dari sekarang kalau sama Ikhwan ini kalau dikasih sinyal nggak ngerti, gitu loh. Tadi ada yang duaan tuh di lokasi sebelumnya, ya. Saya nanya, "Loh ini pacar Anda?" "Iya Kang, insya Allah calon istri saya." "Oh, kapan nikah?" "Tahun depan." Timeline itu yang jelas. Tahun depan itu ada 12 bulan 365 hari. Ya. Tentukan. "Iya Kang, ini lagi dibangun bertahap." Bertahap itu kalau timelinenya jelas baru kamu ngomong bertahap. Kalau ujungnya nggak jelas, apa yang mau ditahapkan? Ngerti nggak maksudnya? Ceweknya diem aja. "Makasih Kang, makasih," ya gitu. Ya habis nggak jelas sih. Iya. Gimana nih kalian ini? Kalian sih. Jadi tentuin. Pokoknya 1 Juli 2017 merit. Ya, ajak ngomong calon. "Saya mau merit sama kamu 1 Juli 2017. Dari sekarang mau ngomong ke orang tua. Kamu mau sama saya enggak?" Ya gimana ya, ya udah kalau nggak mau, tinggalin gitu loh. Cari yang lain gitu. Jadi mesti sadar tahapan hidup ya. Jadi kenapa butuh rupiah, mesti sadar tahapan hidup. Yang kedua adalah ya, isu tentang apa? Kemandirian. Sulit Anda mengambil sebuah keputusan mandiri kalau Anda masih meminta. Benar nggak? Mau kerja di sini karena masih numpang, orang tua Anda merasa memiliki Anda. Tapi kalau Anda sudah mandiri, orang tua akan melepaskan. Kenapa kita ini orang tua nggak dukung kita untuk mandiri? Karena Anda ini tidak membuktikan kemandirian.
Pagi bangun sulit dibangunin gitu. Tidak ada kebertanggungjawaban pada diri sendiri. Celana dalamku mana yang kemarin celana dalam aja loh. Masih nyelip-nyelip gitu. Nyari kaos kaki nggak ada ujungnya. Gitu kan. Ini kaos kaki satunya mana? Ini kan nyari manset kelilit-lilit sebelah mana ya, ini repot. Jadi buktikan kemandirian. Dengan apa buktikan kemandirian? Termasuk dengan penghasilan. Gak usah ngasih lagi. Thank you banget. Alhamdulillah udah 3 juta sebulan. Buktikan. Salamin orang tua, lumayan mah. Jualan jilbab kemarin, 500.000. Cium tangan, tapi ada isinya gitu loh. Itu yang mentenagai ke Arash. Loh ini ilmu. Saya kalau sama kiai, sama guru-guru, saya orang Banjar, Kalimantan Selatan. Tanya sama tim asisten saya kok ke Balikpapan, ke tempat guru saya. Mas, ini nyalamin kiai nggak ada. Saya ambil uang dulu, salamin. Cium tangan kiai itu jangan kosong. Ada isinya. Ke orang tua juga gitu, minimal bukti transfer. Penting, jadi punya uang itu penting. Dan juga kenapa kok kita sebagai anak muda itu susah soleh di masa-masa muda, susah memutuskan pernikahan karena tidak ada rupiah ini. Jadi ilmu yang saya mau sampaikan di sini adalah gimana caranya Anda itu punya passion, punya kapasitas diri, punya kompetensi, bisa jadi duit. Oke? Bisa jadi duit. Seru ilmunya? Oke, kita bahas? Bahas, oke. Bismillah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, duit ini soalnya ini. Ya. Duit ini. Oke teman-teman sekalian, sekarang aku tak pengen ngomong ke kamu tentang hal yang sangat sederhana. Dan ini sering saya ulang-ulang di sekolah bisnis saya. Orang itu bisnis ya, itu pasti melayani yang namanya, kalau misalnya ini bisnis gitu ya, BIZ, bisnis, itu pasti melayani namanya market. Nah ini apa? Market. Nah pertanyaannya sederhana. Apa yang diberikan oleh bisnis sehingga market mau memberikan uang? Kan gitu. Bener gak? Maka kita sering ngomong apa? Produk. Bener? Kita sering ngomong produk. Ya yang kita beli itu produk Kang. Gitu. Yang kita jual itu produk. Pertanyaannya, apakah semua orang punya produk itu bisa jadi duit? Saya ulangi sekali lagi. Apakah orang yang punya produk, punya dagangan itu pasti laku? Enggak. Jadi yang dibeli orang itu apa sebetulnya? Yang dibeli orang itu adalah manfaat di produknya, benar nggak? Jadi bisa aja ada produk tapi di dalamnya nggak ada manfaat. Atau ada manfaat yang lebih murah daripada itu. Anda jual madu. Madu hitam diambil dari lebahnya langsung. Nggak mungkin juga sih ya. Kan itu kan di sarangnya kan, bukan dari lebahnya kan. Diambil dari sarangnya langsung, berjibaku di tengah hutan Kalimantan, bla 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 bla, 500.000 seliter. Atau 5 juta seliter. Oke, orang beli nyoba 100 mg. Begitu diminum, oh seger. Tapi minum yang madu 100.000, TJ Honey gitu yang bintangnya Agnes Monica, seger juga, misalnya kayak gitu. Jadi 5 juta sama 25.000, bahasa Arabnya sawaun alaih, mirip-mirip benefitnya. Nah sehingga ngapain kita lari ke madu yang 5 juta, ngerti gak maksudnya? Ini aja. Jilbab dipakai artis gitu kan. Foto-foto di Eropa segala macamnya. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama ya bisa laku. 125.000. Kain doang. Bermotif, ya kan? Saya tahu tuh untungnya berapa. Banyak. Tapi lama-lama tamcit kemudian jual yang sama. Motifnya begitu juga, cuma nggak ada mereknya. 15.500, 22.500. Anda tiba-tiba ngebuka gini, sama gitu kan? Akhirnya Anda bergerak ke 15.000 atau bergerak ke yang 30.000. Apalagi mahasiswa. Berasanya sama gitu. Masih berasa Laudia Cynthia Bella juga gitu kan? Gitu. Tapi nggak ada mereknya yang seperti yang punyanya Laudia. Ya, tapi akhirnya Anda ngerasain, ya udahlah orang sama-sama. Artinya apa? Uang itu membayari apa? Manfaat. Nah sehingga ini dulu, berarti bisa aja Anda nggak punya produk, asal Anda manfaat, uang ngalir. Maka dari itu sama dengan karyawan. Kenapa sih karyawan itu digaji? Coba Anda bekerja. Pak, saya mau ngelamar pekerjaan untuk ini. Kenapa organisasi mau bayar Anda? Karena Anda bawa apa?
Anda bawa manfaat pada organisasi itu. Jadi kenapa terjadi pengangguran? Kenapa Anda nggak diterima kerja? Karena menurut organisasi, Anda nggak akan bisa ngasih manfaat di organisasinya. Anda cuma bahkan menu-menuhin kantor aja. Silakan Mbak Nita, silakan masuk. Masuk. Mbak Nita, oke, kamu mau ngelamar jadi staff marketing? Iya Pak. Apa yang kamu bisa lakukan? Apa kompetensimu? Ya nggak tahu ya Pak. Saya kompetensinya apa? Menurutmu kamu bisa jualan nggak? Coba nih kalau saya punya ini kamu jualannya gimana? Ya belum tahu ya Pak, soalnya belum pernah jualan. Jadi kamu kok daftar ke sini? Ya kata mama saya harus cari kerja Pak. Jadi harus ngelamar. Oh gitu. Jadi kalau nggak terima di staff marketing nggak apa-apa. Ya gimana Pak, yang penting saya dapat kerjaan. Nah ini ciri-ciri orang-orang menu-menuhin kantor. Dan nggak layak untuk diterima. Tapi kalau misalnya, ayo Mbak Anita masuk. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Dari selamat paginya aja udah kelihatan. Apakah dia bisa berdampak atau enggak. Kenapa mendaftar ke perusahaan kami? Oh saya ngelihat Pak, kebusannya di mana-mana bagus. CEO-nya juga ganteng. Misalnya gitu ya. Bohong. Nah, saya juga ingin berkembang, saya ngeliat perusahaannya juga berkembang. Saya pengen Pak bergabung ke sini karena saya mau mendidik diri saya. Dan saya mau berkontribusi. Emang kamu bisa apa? Oh dulu Pak, saya mau Harom Fair di UIK. Saya ngadain kepanitiaan ini, saya pernah rugi bikin kepanitiaan tapi saya nggak lari. Saya ketua panitia ketua danus ini segala macam. Jabarkan kemampuan kamu. Saya Microsoft standar Pak, Office saya punya sertifikat. Saya juga udah ikut pelatihan ini, keorganisasian saya bagus. IP saya memang jelek Pak, 2,6. Tapi percaya saya organisatoris. Oh iya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa berkontribusi. Makanya perusahaan mau bayar, oke? Tapi intinya apa? Ini harus adik-adik, kawan-kawan sekalian harus final dulu. Yang dibayarin uang itu apa? Manfaat. Nah sekarang pertanyaannya gini. Masuk ke ilmu pengembangan diri berikutnya. Maka muncul ya, yang menurut saya ada benarnya juga, tapi banyak juga yang mendebat bahwa sebaik-baiknya jalan hidup itu adalah jalan hidup karir yang sesuai dengan passion diri. Yang sesuai dengan apa? Passion. Ya kalau saya mengatakannya yang sesuai dengan berlian diri. Atau ada yang menyebutnya, para motivator menyebutnya, kamu tuh lebih bagus berkarir memang di inner strength-mu. Di titik yang memang kamu kuat. Kalau kamu memang orangnya itu senang bergaul ya jadi tim marketer. Jangan kerja di balik Excel. Kamu frustasi sama layar, betul? Zoom gitu kan nambah. Nanti akhirnya kanan kiri kamu ajak ngomong. Apa kabar gitu. Rusak semua ini admin ini. Makanya kalau kamu lihat itu orang-orang itu kan karakter itu kan menentukan karirnya. Nah makanya beberapa orang mengatakan siapa yang mampu bekerja sesuai passionnya, sesuai yang dia suka. Seperti kata Ridwan Kamil, bekerja menyenangkan dan dibayar. Coba ulangi, bekerja menyenangkan dan dibayar. Jadi emang happy betul. Kayak saya ngajar gini, wow udah suruh sampai malam juga seneng. Ini aja nggak dibayar saya ngajar kok. Gitu. Dan saya dulunya sebelum di Keke itu ngajar begini dibayar sampai sekarang. Ya. Tarif tertinggi saya yang pernah saya dapatkan di Telkomsel itu 2 jam 25 juta. Hari ini barusan aja saya meng-cancel si 25 juta itu. Gara-gara 5 Oktober saya harus ngurus film ke Melbourne. Sampai aku ngomong, aduh lemes juga yang cancel 25 juta ini. Kayak gitu. Jadi sudah ngajar dibayar. Nah pertanyaannya kenapa kok kita ini sebagai anak-anak muda ini nggak bisa tumbuh karena apa? Kita banyak punya passion, punya banyak kemampuan, tapi kita nggak bisa jualnya, betul? Sepakat nggak? Coba sama-sama, kita punya passion, tapi kita nggak bisa ini dia, monetize. Coba ulangi. Coba sama-sama, monetize. Monetizing. Apa monetize itu? Diuangkan. Anda datang ke seminar ini gratis atau bayar? Bayar ya? 20.000 ya. Untuk ruangan dan segala macam. Saya bisa monetize ini nanti. Beli buku saya. Wah, monetize lagi lumayan kalau ada yang beli ya. Join sekolah bisnis saya, itu namanya apa? Monetize. Ya. Dan ini kelemahan yang tidak dimiliki oleh para anak-anak muda. Punya kemampuan gak bisa apa? Monetize. Nah kira-kira yang tadi coba sama-sama.
Uang hadir karena jual beli. Coba ulangi. Bisa nggak terjadi jual beli kalau nggak ada yang dijual? Bisa nggak terjadi jual beli kalau nggak ada yang dijual? Nggak bisa. Yang dijual apa? Manfaat, Kang. Iya. Manfaat di dalam apa? Manfaat di dalam produk. Artinya apa? Kalau nggak ada produknya bisa jualan nggak? Nggak bisa. Makanya kita harus belajar namanya ilmu monetize. Ilmu apa? Ilmu monetize. Ayo sama-sama. Monetize. Coba ulangi. Monetize. Kira-kira kalau monetize harus ada apa aja? Ya, kira-kira kalau monetize itu kira-kira harus ada apa aja? Yang pertama harus ada si manfaatnya. Benar ya? Iya kan? Pintar mijet. Ya. Monetize-nya gimana? Yang paling sederhana nge-tweet. Apakah Anda butuh pemijat? Ya, saya adalah pemijat wanita, hanya menerima pelanggan wanita. Insya Allah segar. Totok wajah jadi cantik, totok badan jadi segar. Ya, totok kaki jadi tinggi, misalnya kayak gitu. Ya terserah kamu lah, ilmu-ilmu kamu kok gitu. Ya suka-suka. Apakah Anda butuh dibekam? Itu cara monetize paling sederhana, langsung jasa. Dikemas lagi bisa. Bikin klinik gitu. Pusat bekam asyifa kan gitu. Menyembuhkan, menyegarkan. Paket-paketnya, nah di situ mulai ada bekam, ada pijat. Berarti mulai di package. Anda ahli bekam. Bisa jadi produk yang lain, bisa dibuka pelatihan bekam. Ngerti? Oke? Gitu. Tapi dibuat dulu produknya, oke? Maaf, tapi ada dulu value-nya. Ada dulu apa? Ada dulu value-nya. Karena kalau kita nggak ketemu value-nya, apa manfaatnya nanti? Nah, value itu apa? Ya, value itu yang dibutuhkan. Coba ulangi. Yang dibutuhkan oleh market. Coba sama-sama ya. Yang dibutuhkan, coba ulangi. Yang dibutuhkan atau menjadi solusi atas masalah. Coba ulangi. Yang dibutuhkan atau menjadi solusi atas masalah. Sebetulnya yang dibutuhkan ini ya solusi juga, lapar, butuh makan. Solusi dari kelaparan Anda, ya kan? Makanya orang beli beras. Tapi kan nggak ada orang itu bangun pagi, gue punya masalah nih, apa lapar? Nggak ada kan? Pokoknya nasi, beras, segala macam itu sudah jadi sembako. Jadi kalau Anda menjual dua ini, uangnya pasti datang nggak? Pasti datang. Kalau Anda bikin value yang solusi atau dibutuhkan. Adik-adik masuk UIK. Ada mata pelajaran bahasa Arab, ya. Bolak-balik dengerin dosennya nggak ngerti-ngerti. Anda punya konsep. Learning Arabic for Dummies. Jadi belajar bahasa Arab untuk yang dablek gitu kan ya. Ya kan, Arabic for Dummies. Loh itu banyak bukunya. Financial for Dummies, Arabic for Dummies. Anda bisa bikin di UIK ini. Arabic for Dummies, ya, supaya ngajarin nahu, sorof dan segala macam, min, huwa, hahuna segala macam itu bisa cepet gitu loh. Anda punya metodenya. Nah itu bisa jadi duit karena apa? Dibutuhkan dan jadi apa? Solusi. Kayak saya sekarang, ya, aktivitasnya tinggi. Ya istri saya akhirnya ngasih pil minyak ikan itu segede toples nastar, ya, sekali minum 9. Abi minum berapa tadi? 6, kurang. Ditungguin sama dia, ambil 3, gitu. Ini udah 6 aja, ambil 3. Udah gak bisa keluar rumah kalau gak gitu. Minum. Ya. Harus Radix, harus sebelum tidur harus minum fiber serat. Pokoknya horor. Kenapa? Karena saya gendut, ya. Dan menurut saya ini masalah bagi istri saya gitu. Gendut banget gitu, anak-anak masih kecil, aku nggak mau sendirian. Maksudnya apa? Ya kalau Abi mati gimana? Iya orang gendut itu matinya kan cepat, konon. Gitu. Istri saya nggak mau, sorry ya bro, kita berusaha berjuang sama-sama. Iya katanya orang gendut, coba lihat Mike Mohede, nggak nangin, nggak ada hujan, langsung. Iya. Makanya apalagi aktivitas saya tinggi, nah itu. Akhirnya apa? Bolak-balik Marco Polo, renang 50.000 karena saya butuh
butuh renang. Saya olahraganya nggak bisa lari, sendi-sendi saya nggak kuat. Saya harus renang, gitu. Jalan kaki saya nggak bisa, habis jalan kaki ketemu bubur ayam, ibu ngebubur. Nggak jadi jalan kaki, mie enak nih, mie ngebubur mie, nggak baso, ya udah. Ngopi-ngopi di jalan akhirnya. Jalan ke Yasmin, ada pasar kaget, ya nggak jadi jalan kaki. Ya. Astagfirullahaladzim. Kalau berenang kan nggak mungkin lagi renang ada bakso, nggak mungkin. Apalagi Marco Polo malam-malam kan, semua warungnya tutup. Ya. Tinggal begitu keluar ada loteria ternyata. Ya. Nah jadi ada value-nya dulu, ada apa? Tentuin dulu, kamu ini bisanya apa kemampuanmu. Lalu kemudian kemampuan itu harus di-refer pada apa yang dibutuhkan orang sama solusi. Selanjutnya bikin channel atau bikin kanal. Ya. Oke, sekarang kita dalemin ya. Ini materinya sudah ada saya ajarkan di sekolah bisnis duakodikaartika.com. Ini saya sudah review. Coba sama-sama value channel market. Coba ulangi. Value channel market. Nah, sekarang saya coba mengemas pengalaman saya dulu ya. Jadi gini, waktu saya mau DO dari ITB, maksudnya saya cerita dulu ya, akhirnya saya keluar dari ITB nggak lulus ya. Saya tingkat 4 itu udah capek banget. Saya ngomong sama istri, Mi, aku kelihatannya udah deh, nggak kuat kuliah. Ya nggak kuat kuliah nggak apa-apa kata dia gitu. Tapi saya ngomongnya begini. Aku kelihatannya orang bodoh deh Mi, kayaknya kamu salah pilih suami gitu kan. Kita juga ta'aruf 1,5 jam, jadi sorry lah kalau jadi begini. Saya ta'aruf 1,5 jam aja, habis itu saya temuin orang tuanya, kami nikah gitu ya. Ya nggak usah lama-lama, makanya nggak usah lama-lama. Ya, cepet aja, sat gitu ya. Habis itu bingung ya. Iya kan habis nikah tuh bingung kan, wah pusing gitu kan ya. Nah, jadi gini, istri saya ngomong gini, kamu itu nggak bodoh. Saya kan bilang gitu, aslinya saya bodoh nih, nggak punya kapasitas, bla bla bla. Nah dia ngomong, kecerdasan manusia itu beda-beda. Saya juga nggak apa-apa kok kamu DO dari ITB gitu. Saya juga nggak mau kamu tinggal kerja di perusahaan minyak, ya 2 minggu atau 1 bulan gitu. Mending kamu deket gitu. Ya pokoknya dia ngomong gitulah. Dan intinya, itu kan pinter masa sih? Ya pinter ngomong, katanya gitu. Saya mulai senyum-senyum tuh. Masa sih ini? Iya. Itu pinter ngomong, berorganisasi bagus. Ya. Jadi sekjen Gamais, jadi ketua majelis syuro, di organisasi bisa bangun orang, jadi trainer di FSLDK kampus seluruh Indonesia waktu itu ngisi training di Bengkulu, di Medan, di Malang. Kan pinter Kenapa nggak itu aja yang diseriusin? Coba cluenya apa? Kenapa nggak? Itu aja yang diseriusin. Iya juga ya, saya bilang. Akhirnya muncul di Facebook, wannabe trainer Pak Jamil Azaini. Wannabe trainer Pak Jamil Azaini. Saya ikut. Pak Jamil ngomong, Anda tahu jadi trainer 1 jam bisa 45 juta. Terperangah saya. Pita suara 45 juta. Pita suara 45 juta gimana ceritanya pita suara 45 juta gitu. Saya mulai terperangah. Tapi akhirnya saya di situ tahu, ternyata begini polanya, ya, begini polanya. Saya ngerti, satu rumusnya adalah apa passion, passion, gairah terbesar saya. Gairah terbesar saya ternyata adalah teaching something. Kuat banget saya teaching something. Ngajar, saya seneng banget ngajar. Anda tantang sampai malam ya, selama saya sehat, nggak jadi Mike Mohede, naudzubillah min zalik, kuat aja terus gitu. Jadi terus teaching something tuh saya happy banget. Makanya bisa 26 titik, bisa ngajar. Tim saya ngomong saya robot lagi, Kang Reddy mah robot gitu. Karena seneng, passion. Kenapa passion itu kita penting kita pilih? Karena passion itu yang mentenagai. Bunda Tika kenapa bikin keke ini jalan ya, mama angkat saya, bajunya bagus-bagus begini. Karena orangnya seneng gambar, seneng ngotak-ngatik anak kecil tuh seneng. Masa anak cowok bajunya selalu putih, coklat, hitam, ungu. Anak cowoknya mana? Merah loh, dari mana loh? Baju koko merah tuh loh. Topi udah garis merah, biru, merah lagi. Tancepin lagi keke. Wah. Ini Bunda Tika emang seneng banget. Kasih bunga-bunga, kasih apa. Emang orangnya hidup gitu loh. Dan kalau ngedesain itu hidup.
hidup warnanya gitu ya maksudnya. Nggak kayak kita loh, kita kalau ngedesain aja paling, ini juga kita nggak ngerti kan. Bunda Tika tuh gambar bisa 15 desain per malam sehari. Saya pernah meeting sampai sama dia jam 2 pagi. Ya, sampai setengah 3 pagi. Pagi jam 6 dia bangun lagi, ngedesain lagi. Sesuatu yang datang dari hati itu mentenagai Anda, betul? Makanya saya jadi CEO Keke ini bikin yang berbagi-berbagi begini. Sekalian ngiklan ya kan, logoku ada di mana-mana ya kan gitu. Ya nggak apa-apa. Sekalian ngiklan, sekalian aku juga taruh video. Ya sekalian, karena ini passionku gitu loh. Aku ambil jalur marketing yang sesuai dengan passionku. Saya kemarin baru ngajar di Semarang. Di Semarang tuh lebih gila lagi. Saya tiket beli sendiri, hotel saya bayar sendiri gitu. Saya ngajar finansial literasi ke teman-teman pengusaha di Semarang dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Happy. Sampai Bandara Soekarno-Hatta dijemput sama orang minta konsultasi. Nyerocos lagi sampai setengah 1 pagi di mobil. Happy juga. Gitu. Besok paginya baru, aduh capek gitu. Tapi besok pagi ketemu lagi sama Anda, happy lagi. Nah, karena besok paginya itu hari Minggu pagi kemarin jatah anak-anak main di Jungleland gitu loh. Udah panas gitu ya. Ini yang nggak boleh diteladani ya. Harusnya kan ayah tuh semangat ya main sama anak-anaknya ya. Gitu. Saya nggak terlalu suka, tapi anak-anak saya suka, nggak apa-apa lah ya. Karena itu kewajiban saya sebagai ayah. Jadi main kemarin di Jungleland. Capek. Main di Jungleland tuh capek. Ayo Bi, muter-muter, muter-muter. Naik, kurilingan, dalam hati saya ini dikerjain gitu. Saya naik itu yang apa, duduk terus diputer-puter itu loh. Oh apa sih namanya, ontang-anting atau apa gitu. Begitu turun mual-mual, anak saya happy banget gitu, bapaknya mual-mual. Duduk, dipijitin sama istri saya gitu. Ini penyiksaan, menyiksa harus bayar. Wah. Tapi capek, beneran. Tadi malam saya tidur cepat, capek. Karena apa? Nggak passion, nggak apa? Pagi tadi ngajar lagi, wih, seger lagi. Ngajar lagi tadi pagi, siang ngajar, ini ngajar lagi, seger lagi. Jadi memang passionnya apa? Teaching. Nah kalau passionnya teaching, turunin skillnya apa? Nah skill saya itu simplify, menyederhanakan yang saya ngerti, simplify the things gitu. Easy to understand, ini skill saya. Easy understand. Saya tuh punya kemampuan menyederhanakan masalah, yang rumit-rumit kita sederhanakan. Value channel market itu kalau misalnya di sekolah bisnis bisa 1 semester sendiri. Tapi kita sederhanakan tuh loh, di dalam produk itu ada benefit. Orang tidak pernah membeli beras, tapi orang itu membeli kenyamanan, masuk supermarket, dingin, AC, ya kan? Bukan beli berasnya Anda itu sebetulnya, beli manfaat ya pada swalayannya itu. Anda bayar orang refleksi 50.000, 100.000. Apa yang Anda dapatkan? Ya Anda dipijet, yaitu dia. Pijetan yang bikin badan Anda enak itu, yang membuat Anda mau bayar, gitu-gitu. Nah, coba sama-sama, passion, coba lagi. Skill. Tapi Anda bisa nggak jual ini? Pak, mau beli nggak Pak? Menyederhanakan. Saya bisa memahamkan dengan mudah. Oppo, ngomong Oppo sampean. Mau beli nggak Pak? Iya beli Oppo, ya menyederhanakan. Menyederhanakan Pak, saya ini teaching seneng. Ya Oppo gitu loh. Nah makanya perlu di-develop dengan yang namanya apa? Produk. Nah akhirnya kalau kamu sudah ketemu 2 ini, produknya jadi luas. Ya, produknya jadi luas. Apa produknya? Bisa produk training, pengembangan diri untuk karir, jadi duit, ya kan? Saya suka ngajar, sesi konsultasi, jadi duit nggak? Jadi duit. Guru saya Coach Tom itu 35 juta sebulan, ketemu 2 kali, 50 juta sebetulnya. Jadi sekali dia datang 2 jam, 25 juta. Yang mau bayar banyak, ngantri-ngantri orang. Nggak kebagian slot, Keke aja ngantri, mau di coach sama dia. 2 jam loh, pita suara. 25 juta. Coach Tom, guru saya banyak yang mahal-mahal. Hermon Kertajaya, mahal lagi 150.
Yang rame barusan itu Pak Mario Teguh, mahal lagi tuh, mahal banget. Jadi apa? Harus dibuat produknya yang mengemas apa? Mengemas apa? Skill. Oke, sekarang saya lebih dalam, kita pengen belajar lebih terstruktur ya. Oke, sekarang kita masukin sama-sama, kita latihan. Oke, kita latihan ya. Siapa di sini yang mau dibantu skillnya? Ayo, tak bantuin. Passionnya apa? Langsung kita bantuin skillnya. Ya, Mas, kamu passionnya apa? Sepak bola. Pokoknya all about sepak bola ya. Pokoknya kalau kamu ketemu sepak bola, ketemu apa segala macam, kamu bertenaga dan berenergi dan bener-bener spirit ya. Oke, sepak bola, bungkus sepak bola. Kompetensi dalam sepak bola yang kamu mau develop apa? Jadi pemainnya kah? Jadi manajernya kah? Nah, ini udah dapat ini dia. Apa? Edukasi. Coba lihat ini. Namanya siapa, Mas? Kaya raya kamu kalau ngerti ini. Sepak bolanya dia udah ngerti. Sepak bola. Tak tanya, mau apa kamu? Sekolahnya. Itu jelas. Sekolahnya. Berarti produknya langsung apa kalau edukasi? Produknya. Langsung sekolah sepak bola apa pakai gedung? Pakai lapangan sama sekretariat online. Langsung bikin. Mau nama sepak bolanya apa? Sekolah sepak bolanya. Di Depok, mungkin Lentera Depok. Nah, Lentera Depok. Ini sekolah sepak bola kayak Padepokan Silat ya. Ini nama klub penulis Lentera, cuma nggak apa-apa lah, kan ini bisnismu, suka-suka kamu. Lentera Depok. Menghasilkan pemain bola bercahaya. Gitu misalnya gitu ya. Sekali nendang silau gitu kan. Misalnya gitu, Lentera Depok, ya terserah lah. Nah, ini diturunin mas, ini diturunin produk ke Lentera Depok. Ya, apa kira-kira produknya? Mau di segmen per anak enggak? Ya, football for balita. Gitu. Jadi 3 tahun sudah bisa sekolah. 3-5 tahun, bikin sekolahnya khusus. Bolanya juga jangan gede-gede, jatuh gitu. Panggil, tapi bikin kamu, oke, aku segmentasi 3-5. Berarti bikin produk yang segmentasi dari segi apa? Usia atau umur. Bisa lagi nanti bikin untuk skill. Skill artinya apa? Anda bisa bermitra gini, bisa nggak Lentera Depok nanti keliling ke sekolah, saya punya stok pelatih sepak bola, mau nggak sekolah ini ekskul sepak bolanya, saya kelola, jadi duit nggak? Gitu loh, ngerti nggak mikirnya? Jadi jangan aku senang sepak bola, ngapain kerjaannya? Nempelin posternya Messi aja gitu. Kamu nempel poster Messi sampai plafonmu gambarnya Messi, itu nggak ada ngasilin uang sedikit pun. Maka kamu harus ikat skill itu tadi jadi duit. Ini langsung aja ya, liar ya. Berarti 1 bisa bikin sekolahnya. Kang, aku nggak punya gedung, nggak punya apa. Kamu punya rumah enggak? Punya, ya sudah. Ini ya di bisnis ya. Oke, sorry, aku ini loncat-loncat. Coba, think big, start small. Coba ulangi. Think big, start small. Jangan dibalik. Think small, start big. Think big, aku mau buka restoran mengalahkan KFC. Startnya small. Buka dulu di depan rumah. Bener gak orang mau makan nasi goreng buatanmu? Bener gak maksudnya? Mejanya gak usah banyak-banyak dulu, meja di rumah aja. Yang 5 seat, 6 seat. Nanti orang kalau misalnya sudah datang ternyata repeat. Nah, modalnya murah. Mejanya meja mamamu, ya kan? Etalasenya pakai etalase tetanggamu yang kemarin dia jualan warteg rugi, ya kan ya? Terus kemudian nasinya nilep nasi dapur mamamu, ya kan? Bawangnya juga numpang sama mamamu. Ya kamu pokoknya metode pinjem aja. Start small gitu loh. Lentera Depok, nyewa kontrak 50 juta. Pasang billboard, padahal pasarnya belum ada. Udah bikin aja dulu di rumah Lentera Depok. Loh nanti kan jadi gak bergengsi Kang. Mulai dulu dari hal yang kecil. Datang 1 orang, 2 orang, kliennya siapa? Tetanggamu dulu aja. Latihannya di mana? Udah latihan aja di lapangan tetangga. Tapi branding harus ada. Kamu ngemodal apa? Jangan mau ngemodal tempat, ngemodal baju latihan. Bener.
Lentera Depok bikin baju latihan, jersinya yang bagus, bolong-bolong. Anak-anak lagi latihan, kamu pakai, kamu foto. Adek-adek, cheer track, foto, upload di Facebook. Lentera Depok Football School. School of Football. Wah, Anda begini, ya kan? Pakai peliwitan gitu, prit, gitu kan? Jangan pakai jaket oranye, nanti dia tukang parkir. Ya, jadi. Keren kan? Langsung desain grafis, AutoCAD segala macam. Padahal kantornya di ruang tamu. Itu yang penting making money dulu. Mana tes kedua? Ke sekolah. Tanya, mau nggak ekskulnya saya kelola? Per bulannya sekian. Bagi share profitnya ke sekolah sekian. Siapa sekolah nggak mau? Sekolah nggak mau, colek apa? Guru olahraganya. Pak, kalau bapak yang ngeduitin anak-anak kan bapak berat. Udah aku aja ngeduitin, nanti aku bagi ke bapak. Bapak tim marketingku. Halal. Nggak apa-apa. Ngomong sama pihak sekolah. Boleh-boleh aja begitu. Apalagi kita bisa duitin. Akhirnya pakaian bolanya, sepatu bolanya. Adik-adik sekalian, ini kan kita sudah mulai ya kelasnya football ya. Kamu kalau pakai swallow ya, ini kakimu nanti berantakan ya. Jadi jangan pakai swallow. Kalau Om minta kamu belanja sepatu mahal-mahal, susah. Ini Om baru dari Tanah Abang, ini ada sepatu walaupun harganya nggak terlalu harganya murah, tapi insya Allah bisa dipakai untuk nendang ya. Ini sepasang 125.000, jual ini monetizing. Bener. Bahkan nanti bisa jadi paket tour, mau nggak jalan-jalan ke stadion Persib, kita studi banding ke sekolah bola Persib. Nah, duitin itu, bikin paket wisata ke stadion. Sudah berapa duit ini yang saya omongin tadi? Ayo. Ke sekolah jadi duit, bikin paket, jalan-jalan ke stadion Persib, ya kan? Dari Depok ke Bandung, paket wisata lengkap, bonus main di Lembang, ya 550.000 jadi duit lagi. Wah. Terus Anda bisa nulis di Facebook tentang bola setiap hari. Akhirnya muncul apa? Followers peminat bola. Dari situ jual jersey, jual poster. Asal jangan jual judi bola aja. Ya. Judi bola itu dijual juga sekarang. Ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian coba lihat tadi flow-nya. Apa? Sepak bola, edukasi, kemudian jadi sekolah. Produknya apa? Ya, institusinya, lembaganya sekolah bola. Kemudian produknya jadi banyak nggak? Jadi banyak. Ayo. Asik? Siapa lagi mau dibantu? Akhwat? Ya. Melukis. Nah, oke, good. Coba melukis. Passion di melukis. Oke, kita detailkan, Bu. Melukis. Coba sama-sama. Di bawahnya apa? Lebih detail lagi, lukisannya abstrak, apa lukisan seni. Sudah bikin produknya boleh? Kenapa ya? Nggak apa-apa, yang udah bikin produknya aja. Saya membuat cetakan coklat. Hah? Cetakan coklat. Cetakan coklat. Dari lukis ke cetakan coklat. Nggak apa-apa. Karakter. Oh, coklatnya karakter. Nah, oke. Jadi melukis karakter. Pelan-pelan dulu, Bu. Ya. Melukisnya apa? Karakter apa, Bu? Doraemon? Jangan lihat saya. Ya apa? Karakternya apa, Bu? Apa aja, Bu, karakternya? Doraemon, Spiderman, Superman. Semua kartun anak-anak. Jadi Doraemon ada ya? Ya, nggak ada kantongnya loh ya di sini ya. Ya. Jadi coba perhatikan ini, melukis. Habis melukis apa? Kemampuannya melukis apa? Karakter. Oke, melukis karakter. Bisa jadi apa aja? Banyak. Melukis karakter ditaruh di coklat. Waras. Ditaruh di mug. Jadi. Ditaruh di mana lagi lukisan karakter? Ditaruh di kaos karakter. Jadi. Tapi memang kamu punya passion sama punya inner strength di situ. Ya. Ini namanya mengemas dari value menjadi apa? Produk. Oke, Bu. Buatnya nanti begini ya. Jadi dari karakternya dulu. Oke, saya bisa bikin lukisan karakter. Tapi produknya kemana nih? Coba sama-sama gini. Ngejualnya dalam bentuk apa? Coba lagi. Ayo dibangun pertanyaannya. Apa yang bisa bikin market beli? Coba. Produk apa yang sekiranya orang mau beli? Coba. Dari kemampuan saya. Dari skill saya. Oke, ini melesat di pikiran saya. Bahasa Arab. Turunannya ke berapa produk bahasa Arab?
kursus bahasa Arab, penerjemah bahasa Arab, bener, ada buku diterjemahin, translator untuk hubungan bisnis bahasa Arab. Orang Saudi mau invest ke sini, ketemu sama orang Sunda, tengerti aing naon itu. Si Habib teh ngomong naon itu tadi. Anda ngejelasin gitu. Anda interpreter. Jadi 3 itu sudah interpreter. Kursus bahasa Arab, penerjemah buku bahasa Arab, interpreter, komunikasi bisnis bahasa Arab. Guide orang-orang Arab yang datang ke Indonesia, atau bikin paket tour khusus orang-orang Saudi. Ini kan musim haji begini, orang Saudi pada datang ke puncak. Ya. Jadi pesawat ke sana penuh haji, ya ke Indonesia penuh wisatawan, gitu. Karena mereka nggak boleh masuk Mekah juga, orang Saudi itu. Kalau di musim haji beberapa, untuk memberikan kesempatan pada yang belum berhaji, begitu-gitulah. Oke, coba di Ikhwan, apa lagi? Biar kita makin tajam. Ada yang mau dibantu? Ya. Hewan peliharaan. Nah, ini ngeri ini. Bisa jadi Pokemon. Ya. Hewan peliharaan, coba. Hewan peliharaan ya. Udah 2:30 ya. Hewan peliharaan. Terus apa Mas yang mau di-develop Mas? Hewan peliharaan. Kelinci hias. Nah. Anda punya ini spirit di kelinci hias. Coba produk-produk yang sudah dijual apa aja? Bayi kelincinya, kelincinya. Bisa nggak foto-foto kelincinya? Ini kan kita foto-foto kelinci kita bikin postcard, gitu kan? Bisa nggak vitamin untuk kelinci hiasnya? Bisa nggak kursus membuat kelinci hias? Ini jadi liar banget ini. Bisa nggak Anda bikin grup yang memang ngajarin kelinci hias, yang dimana Anda di situ jualan kelinci hias? Banyak banget pengembangannya. Begitu Anda sebut satu keyword saja, kelinci hias, itu bisa jadi duit macam-macam. Gimana? Ya, jadi coba cari di kelinci hias itu, kemudian dia bisa jadi apa, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Nah, ilmu ini semua kawan-kawan sekalian namanya coba sama-sama mengemas value jadi produk. Coba lagi. Mengemas value jadi produk. Jadi sekarang coba langkah 1 cari hasrat diri. Coba lagi. Langkah 1 cari hasrat diri. Hasratku apa? Nah, di dalam zona hasrat itu ya, kalau misalnya saya coba gambarin lagi ya. Hasrat, coba lagi. Hasrat, ya, hasrat, passion. Passion saya ngajar, tapi di dalam zona ngajar itu apa skill yang kamu mau deliver atau kompetensi keahlian? Coba skill, coba ulangi. Skill, kompetensi, kompetensi itu kebisaan, ya, kompetensi atau keahlian yang memang mau kamu ambil di dunia yang di dalam masih dunia hasrat itu tadi. Nah, lalu setelah itu baru kamu develop apa? Di tengahnya. Produk. Harus jadi produk ini. Harus jadi produk. Maka Anda kalau keluar cari kerja, produknya apa? Diri Anda seutuhnya itu. Ya, Mbak namanya siapa Mbak? Boleh tahu? Nova. Nova ada niat cari kerja nggak nanti? Nggak apa-apa sih kalau ada niat. Nggak ada? Ada. Akan melamar kerja. Oh, mau daftar jadi PNS, tepuk tangan buat Nova ya, luar biasa. Nah, jadi Nova waktu kamu daftar jadi PNS, apa produk yang kamu jual ke negara ini? Kan negara yang bayar kan? Berarti yang kamu berikan adalah Nova dengan kemampuan. Coba lagi, Nova dengan kemampuan, bla bla bla. Itu yang dijual. Gitu loh. Waktu saya mau melamar jadi direktur, Kang Randy Saputra dengan kemampuan. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu yang dijual. Jadi orang mau beli. Kenapa ada tes administrasi kerja? Kirim dulu CV segala macam. Supaya orang HRD di kerjaan tahu siapa yang mau ngelamar. Orangnya kira-kira bisa atau enggak. Kenapa ada sesi interview? Kenapa ada sesi interview? Apa sesi interview? Sesi tanya jawab. Kenapa ada sesi interview? Supaya perusahaan bisa kenal sama kamu. Kamu bisa kerja apa? Nah, disitulah kamu harusnya menjual diri. Menjual diri gimana ya? Men-selling dan memarketing diri kamu.
Sekuat kamu bisa. Gitu loh. Jadi kalau ditanya kamu bisa apa? Ya Allah Pak, saya oleh ustadz saya Pak. Itu tidak boleh disuruh mengatakan kemampuan karena itu bagian dari takabur Pak. Lah ini orang mau tahu kamu bisa apa, maka kamu harus ngomong. Gitu loh. Ini produk, kamu hadir sebagai apa produk. Kenapa ada naik gaji? Coba. Gini, kenapa ada repeat order? Kita makan bakso, baksonya enak, kita beli lagi. Kenapa ada naik gaji, naik insentif? Karena organisasi merasakan manfaatmu. Weh, kamu memang jago, hebat, disiplin, oke, kita tambahin insentifnya. Organisasi nggak ngerasa rugi, ngebuang uang untuk kamu. Karena kamu sebagai produk, sebagai apa? Produk, memang bagus. Clear? Harusnya kalau dapat ilmu ini kaya semua, ini habis lulus. Jadi uang itu bukan tempelan transkrip. Perhatikan. ITB 3,7 IPK. Enggak. Saya IPK pemasaran, ya. Unpad jurusan pemasaran 3,8. Ya kalau masuk Toyota cuma bilang bisa jualan ente. Ya kan? Kamu bisa jualan enggak? Gitu loh. Jadi tenang aja, dunia pasca kampus itu sama sekali tidak recognize ya. Dunia industri itu sama sekali tidak recognize kamu dari kampus mana. Keke juga don't care about that. Kami juga tidak mau tahu IQ kamu berapa ya. Karena juga itu gak ada hubungannya sama kompetensi. Kita akan lihat cuma satu, kontribusi kamu ke organisasi ada berapa. Clear? Jadi gak bisa di sini. Sarjana Ekonomi Islam, UIK. 3,9. Nggak bisa langsung jadi direktur. Anda ngerti nggak begitu Anda masuk staf pemasaran bisa jualan nggak? Begitu Anda masuk staf finance bisa lakukan efisiensi nggak? Begitu Anda kerja di Net TV Anda bisa kejar target produksi yang net nggak? Kalau as a product. Jadi uang itu hanya dampak dari, nah ini kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan ya, udah mau selesai. Satu, coba ulangi. Uang dampak dari manfaat. Coba ulangi. Uang dampak dari manfaat. Jadi kalau ada organisasi uangnya banyak, saya bisa pastikan manfaatnya emang besar. Google uangnya banyak, ya wajar orang kita tiap hari pakai Google. Nanya fikih aja pakai Google. Iya kan? Mandi atau enggak gitu kan, mandi besar atau enggak, kalau flek atau enggak, nanyanya sama Google. Wajar, Google membantu banyak orang. Facebook, sekarang keuntungannya luar biasa. Orang pasang FB Ads, pasang iklan FB, pasang iklan di FB. Keuntungannya triliunan. Wajar karena Facebook menyambung dan mengkoneksikan banyak orang. Manfaatnya gede. Telkomsel, berapa keuntungannya? 22 triliun. Berapa omsetnya? Hampir 100 triliun. Ya wajar, yang dilayani 140 juta orang. Telkomsel itu penggunanya 140 juta. Jadi kalau misalnya Anda nggak sadar nyalain paket data, hilang data Anda 1000, itu dia udah dapat 140 miliar. 140 miliar. 1.000 rupiah Anda itu dikali sama pengguna Telkomsel itu 140 miliar. Bayangin, karena apa? Manfaatnya besar. Dia udah bangun BTS seluruh Indonesia. Menghubungkan banyak orang. Jadi rezekinya besar. Bukalapak, Tokopedia, ya rezekinya besar. Bantu orang jualan, bangun marketplace. Sederhana. Jadi uang itu dampak dari banyak uang berarti sedikit. Ayo, kalau nggak ada uang, emang nggak ada manfaat. Nggak usah malu-malu. Ya kalau sekarang kan wajar masih kuliah, masih sekolah. Nanti dicek begitu sudah lulus ada yang mau make nggak kamu? Tapi kan aku ibu rumah tangga, Kang. Nah, nih ya gitu ya. Kan saya manfaat ya nggak diuangin, maksud saya nguangin suami saya. Kelihatan. Kalau kamu dukungannya benar ke suami kamu karirnya bagus nanti. Uang kamu banyak sendiri otomatis. Tapi kok kamu emang di rumah itu ngebebanin suami, yang kecil-kecil diributin gitu. Kordennya belang, ribut. Suami pulang bukannya dibuat tenang, dibuat rusuh. Pulang malam-malam, ya malam orang kerjanya dari jam 5 dari Jakarta.
Rumah di Bojonggede masuk-masuk Citayam. Ya pulang malam lah, mau pulang siang, ya dipecat. Gitu loh. Ayo, gimana? Iya kan? Nah kalau kamu benar jadi istri, suamimu bagus nanti penghasilannya. Jadi memang uang itu manfaat, itu jelas sudah. Khairun nas anfa'ahum lin. Nah sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu kaya raya, manfaatnya banyak kepada sesama. Hermon Kertajaya kenapa kaya raya? Renat Kasali kenapa kaya raya? Karena manfaat, terobosan-terobosannya cerdas luar biasa. Jelas ini adik-adik? Siap punya duit? Harus semangat punya duit. Coba sama-sama, Kang Randy, coba. Kang Randy. Tangannya ya, hari ini. Harus begini ya, ini hipnosis ini. Hari ini saya berjanji akan semangat. Semangat kok kayak gini. Mencari uang sebanyak-banyaknya dengan memberikan manfaat. Nah ini manfaat itu pekerja ya, manfaat sekeras-kerasnya agar uang delusup ke hidup saya. Tepuk tangan buat kawan-kawan sekalian. Aku nggak bosan-bosan nutup dengan sebuah ceramah ini ya. Ini aku sering cerita ini di forum-forum. Apa ceritanya? Ceritanya begini. Seorang laki-laki sama istrinya sama anak-anaknya berkunjung ke rumah mertua, pakai motor tua, gitu. Ipar-iparnya udah mobil semua tuh. Ya, pakai mobil. Bukan berarti yang pakai mobil pasti besar manfaatnya. Cek dulu leasing atau ya. Jadi nggak usah kecil hati. Nah tapi begitu sudah azan zuhur, dia ngomong, Mas, kita sholat zuhur dulu. Apa kata iparnya? Kamu ajak saya sholat zuhur, kalau Tuhanmu bisa ngasih kamu uang untuk sekolah anak istrimu. Untuk sekolah anak-anakmu. Anak-anakmu itu sekolahnya masih aku bayarin SPP-nya. Dan aku gak pernah sujud sama Tuhanmu. Nanti kalau Tuhanmu sudah bisa biayain SPP-mu, baru aku sholat. Gak usah nyuruh-nyuruh aku sholat kalau Tuhanmu sendiri gak biayain SPP-mu. Jangan jadi orang soleh yang bawa fitnah. Hafal Quran sih, cuma nganggur. Soleh sih, Masya Allah soleh, jenggotnya aja 8 cm. Tapi ya gitu, nyusahin orang tua, jangan begitu. Aktivis sih, cuma ibunya bingung. Gak kerja-kerja sampai sekarang. Jangan jadi fitnah. Nanti kalau kerja di perusahaan jilbab lebar juga kontribusinya. Jangan sampai ada jilbab lebar, akhi yang anti isbal, yang menunjukkan identitas keislaman yang pakai jenggot. Jam 9 pagi main Clash of Clans. Nah ini Angry Bird. Angry Birds, aktivis dakwah, Masya Allah. Lulusan UIK Universitas Islam main Angry Bird, bukannya dealing with something serius gitu. Harusnya ya main Angry Birds gitu. Artinya apa kawan-kawan sekalian? Gini loh, ya. Miskin bukan berarti langsung pasti neraka, enggak. Tapi fakir itu akroba dekat dia dengan kufur. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku berlindung daripada kekufuran dan kefakiran karena itu dekat itu. Orang kalau sudah nggak punya uang gampang diatur-atur. Orang kalau sudah nggak punya uang gampang diatur-atur hidupnya. Sebuah perusahaan besar support facilities yang nge-support cleaning service satpam. Dia bilang apa? Milik Belgia kalau nggak salah. Nggak boleh pakai jilbab. Ya udah karyawan-karyawan kita yang muslimah itu datang ke kantornya pakai jilbab, sampai kantor lepas. Apa kamu mau muslim posnya begitu? Kan enggak gitu loh. Jadi ayo deh, punya duit penting. Siap ya? Aku pengen kamu jadi seseorang. Di luar itu kalau kamu kecil hati, kan saya kampus swasta Kang. Saya ngomong sama teman saya Ibnu Khaldun, dia nggak tahu. Kamu kuliah di mana Ibnu Khaldun? Hah? Aduh, hancur rasanya perasaanku Kang, aku kayak gak punya masa depan. Enggak.
Aku yakinkan kepada kamu. Saya nih ya, lulusan SMA, diterima di Nagasaki, di Singapura, di Telkomsel, nggak bawa-bawa ITB. Ya aku juga malu kalau memperkenalkan diri ITB, bener nggak? DO, ya kan? Aku kalau ngomong saya SMA, saya selalu gitu, saya ini SMA, udah lulusan SMA, kamu pakai enggak. Tapi saya bisa kasih kontribusi ke perusahaan kamu, udah, kok kamu nggak mau pakai ya sudah. Apakah saya pernah dapat hambatan? Oh pernah. Mas Randy ini trainer yang lain S2 Melbourne, kamu SMA, gimana kami mau pilih? Ya sudah Pak, kalau memang Bapak nggak mau pilih saya nggak gitu sih. Cuma, ya Pak, saya keluar gitu. Tapi dalam hati saya, ya sudah gitu loh. Kalau kamu nggak mau pakai aku, ya udah, aku akan tempuh jalan lain. Saya nulis di Twitter, saya buktikan kapasitas saya. Saya konseling itu nggak tiba-tiba gede Telkomsel sama Wardah. Saya bengkel bubut dulu, tempat roti dulu. Warung kecil dulu, saya konsultasiin, saya bantuin. Saya jadi trainer, nggak tiba-tiba trainer besar deh, dibayar puluhan juta. Saya mulai dari kampus kayak gini, yang bayarnya 2M, makasih mas. Kasih mas, kalau di Bandung itu bayarnya pasti Brownies Amanda, aku udah hafal. Istriku tuh sampai, ya bersyukur ya Bi, Brownies Amanda. Sebetulnya pengen ngomong sih, Mbok, ya mentahnya aja gitu, lumayan 24.500 kan. Tapi kan kita nggak enak ngomong sama panitia, mentahnya aja gitu, nggak enak. Tapi saya mulai dari situ. Hey, Randy Saputra mulai dari situ. Start from small things. Bergerak. Ayo deh, ya niatin kamu bisa. Apapun, mau kampus, mau transkrip. Karena market itu jujur. Coba lagi. Pasar, coba. Orang hanya mau membayar. Hanya mau mengeluarkan uang. Untuk sesuatu yang manfaat. Untuk sesuatu yang bagus. Oh sorry, ini ada baju keke. Waktu orang beli baju keke, dia ngecek nggak? Ini ownernya S3 atau S2? Dia ngecek nggak? Enggak, pokoknya bajunya bagus dibeli. Walaupun ini yang punya Fakultas Hukum Unpad. Bunda Tika tuh Fakultas Hukum Unpad. Ya, profesi lawyernya nggak diambil, notarisnya nggak diambil, SH. Akhirnya jadi sarjana jahit. Ya, dia menjahit. Direkam ya, biarin aja lah gitu ya. Ini sarjana jahit, mamahku itu, mama angkatku itu sarjana jahit. Waktu orang beli nggak nanya, ini lulusan fashion model dari Prancis apa Paris apa Mbok. Pokoknya bagus, beli bayar, ya kan? Nggak nanya ke orang itu, nih CEO-nya lulusan apa ini? SMA atau S1? Enggak. Aku jualan di Samarinda tuh enggak ditanya kok. Ih bagus ya, beli orang. Nggak nanya, oh ini, wih CEO-nya lulusan SMA. Aku nggak jadi? Enggak. Ngisi training di Telkomsel dibayar 25 juta gampang, kalau kamu nggak diundang lagi berarti kamu nggak ngefek, udah. Tapi kalau kamu diundang lagi. Bahkan ini saya menolak undangan Telkomsel yang kesekian kali, ya sudah. Oke. Nggak ada alasan ketemu saya nanti, sudah, kamu, oh ya Kang, saya bilang di UIK, gimana? Udah berapa rupiah per bulan yang bisa di-generate? Saya akan nanya. You generate cash berapa banyak bulan ini? Ya itu Kang masih nganggur. Wah, tak cemplungin ke selokan langsung. Nganggur. Nggak rasional masih nganggur itu. Banyak yang perlu dibantu, banyak manfaat kamu bisa deliver. Bohong kalau misalnya kamu nggak bisa create duit, ya. Itu di belakang ada Mbak Isti sama Mbak Dewi. Mbak Dewi yang katakan Mbak Dewi. Mbak Isti mana Mbak Isti? Oh udah pergi ya, itu Mbak Dewi. Mbak Dewi itu tim di Muslimah Academy di Bandung. Kerjaannya apa? Bikin kursus Muslimah naik kuda sama memanah. Berapa paling 80, 90 Muslimah tiap minggu ya. 70 Muslimah tiap minggu. Latihan memanah, latihan berkuda. Bayar. Generate cash. Apakah punya kuda? Enggak punya kuda. Yang punya kuda Darut Tauhid. Apakah punya panah? Enggak punya panahan juga. Punya apa? Punya hasrat cari duit. Oh ini ada muslimah nih, kayaknya seru naik kuda. Wah udah. Muslimah Academy. Oh nggak ada ikhwannya, kamu jangan ikut-ikut. Ya. Ini memang untuk memanah kamu. Kalau kamu selingkuh, kamu dikejar pakai kuda, panah. Gitu. Dikejar pakai kuda. Penting, kamu coba ngomong sama Mbak Dewi itu. Berapa ratus ribu, Wi? Berapa ratus ribu? 300.000, 299.000. Nginep di DT. Ada teh ninih ngajarin. Wah enak tuh, programnya bagus. Dan itu non-stop dia. 80 muslimah dari Jogja, dari mana? Berpanah, berkuda. Ngelihat apa? Ngelihat kesempatan. Oh ini kudanya Agi bagus-bagus. Oh ini akhwat kok nggak ada yang ngurus. Wah jadi duit. Saya bikin video begini ngajar bisnis.
Saya jual di platform sekolahbisnis2kodikartika.com. 200 ribuan. Membernya sudah 2.500 orang. Omsetnya hampir 1,5 miliar. Modal video taruh di web, orang aktivasi. Jadi duit. Mau buat film, nih Dono Kasino Indro nih udah 4 juta lebih. Warkop DKI Reborn, 4 juta lebih penonton. Itu 4 juta kali 17 miliar. Udah 70 miliar dia dapat duit. Modalnya cuma 30 miliar. Oh, jual film. Akhirnya sekarang saya buat film lagi 1 Oktober nih ke Melbourne. Kita mau rapiin film kita untuk syuting di Australia. Jadi duit. Jadi kok kamu ketemu saya 3 tahun lagi masih ngomong nganggur gak punya duit, tak tenggelemin di selokan terdekat. Ahwat, saya kan ibu rumah tangga, buka laptop. Ya. Kalau zaman istri saya memang tidak literate gadget, tapi zamanmu, ya, harusnya kamu bisa buka laptop. Masukin Facebook, anak udah sekolah, udah rapi, udah tenang semua, suami udah minggat ke kerjaan. Bangun Facebook, jualan, WA, transaksi, latihan. Jadi nggak tiap hari mas lipstick, mas bedak, mas foundation, mas habat sauda, mas, nggak mas. Kamu punya jualan sendiri atau mas kurang duit nggak? Gitu nanya gitu. Kalau kurang duit ngomong gitu loh. Nggak, sorry. Maaf ya, nggak boleh gitu. Tanya gitu, mas, terima kasih bulanannya gitu. Tapi kalau kamu mau tambah-tambah aku ada nih untuk di rumah gitu misalnya ya. Keren nggak? Semangat ya. Kebayang ini kamu cari duitnya gimana? Loh Kang, berarti bisa dimulai dari sekarang? Nggak bisa. Ngerti nggak maksudnya? Coba manfaat dijual. Coba lagi. Manfaat dijual. Market bayar. Kapan manfaat itu bisa dikasih? Right now. Coba tangan kanan. Colek di sampingnya. Ada masalah enggak? Coba, ada masalah enggak? Coba gitu. Nah, ada masalah enggak? Oh, ada. Aku jilbabnya ini aja, jadi duit. Ada masalah enggak? Iya nih, helmku bau. Ya udah tak cuciin, jadi duit. Ya toh? Cuci helm. Kamu nyolek temanmu ini, dek, ada masalah enggak? Oh. Ada masalah enggak? Iya nih, pengen curhat. 30 menit, 100 ribu ya. Nah, konseling. Saya ini psikolog, tapi kamu boleh pakai waktuku nggak konsultasi psikologi sih, cuma 100 ribu boleh lah 1 jam, tak dengerin, tak kasih solusi. Lo bisa itu. Jadi duit, kalau nggak tega 100 ribu, bakso minimal. Oke, bakso lapangan tembak ya, traktirin ya. Wah, Anda bisa dapat gratisan. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Oke, ngerti ilmunya hari ini? Coba sama-sama, ilmu dari Kang Randy. Meretas passion, meretas hasrat, jadi rupiah. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian ya. Oke, begitu materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.